Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini. Luar biasa. Sebelum mengawali Komra pada hari ini, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Setinggi-tingginya Langit. Mari kita berdoa untuk mengawali Komra pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mempersatukan kami kembali pada persekutuan Komra hari ini. Walaupun masih secara daring, Tuhan, sebentar kami akan memulai persekutuan kami. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selanjutnya kita akan bagi berkat yang dimulai dari gitaris. Shalom teman-teman. Shalom. Berkatnya puji Tuhan masih diberi kesehatan, terus masih bisa mengiringi Komra online lagi, terus masih pembelajaran di rumah, pembelajaran daring online. Yuk, selanjutnya untuk Mbak Usa bagi berkat. Shalom. Shalom. Berkatnya puji Tuhan bisa jadi MC Komra lagi, masih diberi kesehatan. Puji Tuhan tugasnya banyak tapi bisa terselesaikan dengan baik dan nilainya ya cukup memuaskan. Terima kasih. Untuk bagi berkat pada hari ini, puji Tuhan masih bisa makan enak, masih bisa bernafas, dan masih bisa kembali lagi untuk menjadi MC Komra pada hari ini. Terima kasih. Buat teman-teman di rumah yang mau bagi berkat, bisa banget komen di kolom komentar ya. Sekarang kita akan memasuki firman. Sebelum memasuki firman, marilah kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Firman akan disampaikan oleh Mas Ido, waktu dan tempat dipersilahkan. Mari bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan saat sore hari ini, kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang sungguh baik dan mengasihi kami, Bapa yang terus menyertai dan memberikan pengharapan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan saat sore hari ini, Tuhan memberikan bagi kami waktu untuk kami duduk sejenak
mendengarkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, supaya kehidupan kami boleh mengikuti penyertaan Tuhan, boleh mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami mendapati hidup kami penuh dengan damai sejahtera. Karena itu, kami mohon pertolongan-Mu Tuhan, supaya kami dimampukan dalam waktu yang sebentar ini, kami bisa berkonsentrasi, kami bisa mengarahkan pandangan dan hati kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni untuk setiap cacat celah dan dosa yang kami perbuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat sore teman-teman komisi remaja, teman-teman remaja di rumah atau mungkin sedang dimanapun saat ini. Bersyukur saat sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama kalian dan saya untuk belajar tentang firman Tuhan. Dari setiap minggu kita selalu diberikan firman. Setiap minggu kita belajar tentang firman Tuhan. Dan mungkin kita setiap hari sudah ada yang bisa untuk belajar firman Tuhan, Bible reading gitu. Tapi waktu ini mari kita bersama-sama untuk berkonsentrasi sebentar, kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Baik teman-teman yang ada di rumah, saat sore hari ini kita akan belajar tentang pengharapan dalam iman. Apa itu? Mari persiapkan, kita buka dulu. Firman Tuhan kali ini terambil dari Mazmur 130 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Sudah ketemu? Baik. Kalau sudah, mari bersama-sama, teman-teman juga ada di rumah, kita membaca perikop ini, kita membaca bagian firman Tuhan saat ini. Mazmur 130 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-8. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, di waktu menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel. Sebab pada Tuhan ada kasih setia. Dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Amin. Ya, saudara-saudara, teman-teman remaja, perikop ini merupakan nyanyian Daud gitu ya. Tentang suasana hatinya yang saat ini sedang dialami. Ketertekanan. Saudara-saudara, teman-teman, mungkin kita sering, bukan mungkin, saya percaya kita sering mengalami suatu kondisi di mana kita merasa putus asa, dalam keputusasaan, merasa ditinggalkan, merasa dalam kejenuhan, merasa sendiri, tidak ada yang memperhatikan. Saudara, kita mau mengibaratkan itu sebagai sebuah jurang. Ada yang pernah melihat jurang? Sebenarnya banyak ya jurang. Kalau kita identikan di Gunung Kidul itu ada di daerah Mulo sana. Itu ada sebuah jurang yang cukup dalam. Sedikit cerita bahwa di Ngingrong
ya, nama jurangnya kan Tuhan Ngingrong. Saya pernah pada waktu SMA, karena mengikuti kegiatan pecinta alam, jadi saya pernah menuruni salah satu jurang. Bukan yang paling besar ya, tapi yang ada di sebelahnya. Saat itu kita menggunakan yang namanya tekniknya rafting, gitu, bisa teknik turun tali, gitu ya, ke bawah. Gitu. Waktu itu kita sudah mempersiapkan untuk karmantel talinya itu dengan kekuatan yang sudah kita perhitungkan, peralatan juga sudah kita persiapkan, bahkan sarung tangan yang cukup tebal untuk nanti mengurangi gesekan pada tali karena itu sangat panas. Singkat cerita, kami menuruni. Tiba kesempatan saya turun menggunakan tali itu. Saudara-saudara, saya sudah mempersiapkan sarung tangan yang cukup tebal, saya memakainya. Kemudian saya turun, saya mulai dengan kecepatan yang santai, pelan-pelan. Terus, tapi ternyata nggak sampai-sampai, tidak sampai-sampai di bawah. Tangan mulai panas ini karena saya harus menahan berat badan saya sampai di bawah. Terus sampai di atas sambil saya menikmati tentunya ke pemandangan yang ada dalam jurang itu, di dalam tebingnya, pohon-pohonan dan lain-lain. Saya turun kemudian sampai di bawah. Kurang lebih kedalamannya sekitar mungkin 60 meter kayaknya. 60 meter. Begitu sampai di bawah saya bisa menikmati, wah luar biasa, saya tadi turun dari atas sampai dengan di bawah hanya mengalami yang namanya tangan sedikit panas, itu sudah menggunakan pengaman sarung tangan. Setelah sampai di bawah, menikmati sebentar tentunya saya harus naik. Nah, ketika akan naik ke atas itu yang memang tidak mudah karena posisi tebing masih ada tanah atau bisa digunakan terap-terapan gitu ya, tapi alami, bukan buatan manusia. Jadi kita harus berusaha naik sendiri dengan memanfaatkan yang ada, entah tanah yang berundak-undak ataupun pohon gitu, sampai di atas. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita membayangkan, kalau mungkin teman-teman pernah melihat atau pernah main ke daerah Ngingrong, atau yang belum pernah bisa suatu saat teman-teman main ke sana, kemudian coba kalau teman-teman ke sana dan lihat seberapa dalam di sana. Bayangkan seandainya kita, saya, teman-teman jatuh. Tidak usah jatuh yang tanpa pengaman ya, yang menggunakan tali saja misalnya seperti yang saya lakukan. Karena tidak kuat, kemudian saya sudah dapat berapa meter tidak kuat, tiba-tiba jatuh. Ada banyak kemungkinan, hingga yang paling buruk adalah kemungkinan kita bisa tewas di sana. Tapi seandainya kita tidak sampai di keadaan yang terburuk tadi, kondisi yang terburuk tadi, maka saya yakin kita akan mengalami cedera. Dan bisa jadi cedera itu cukup parah. Kemudian apa yang bisa kita lakukan ketika kita mengalami cedera? Sampai di bawah, sangat jauh dari ketinggian, kita tidak ada di permukaan, kita mau minta tolong, ya kalau di sekitarnya pas ada orang gitu ya. Kalau tidak ada orang bagaimana? Setidaknya apakah kita masih bisa mengusahakan diri sendiri untuk naik sampai di atas? Ketika kita dalam kondisi cedera. Tentunya ini hal yang sangat sulit buat kita. Ketika kita sudah jatuh di dalam dengan kondisi cedera, maka yang akan muncul adalah keputusasaan. Biasanya hanya akan muncul keputusasaan. Saya sudah sakit, sampai di bawah jatuh, sakit, tidak bisa bergerak mungkin karena cedera patah atau dan lain-lain. Sehingga keputusasaan itu semakin menurunkan kekuatan kita dan menurunkan harapan kita. Saudara-saudara, teman-teman remaja, kalau kita membayangkan kondisi seperti itu tadi, kondisi fisik yang jatuh di bawah, tentu akan sangat berat. Dan mungkin akan sangat jarang terjadi kepada kita. Tapi mari kita alihkan. Apakah jurang itu hanya semuanya berbentuk seperti itu, fisiknya saja? Tidak. Di dalam kehidupan kita sehari-hari,
buat teman-teman yang saat ini masih remaja yang kondisinya sekarang ini sedang bersekolah ya, meskipun daring atau dalam pertemanan, persahabatan, pergaulan. Kalau kita tidak hati-hati sebenarnya banyak jurang di dalam kehidupan kita. Pertemanan pun bisa menjadi jurang kalau pertemanan itu tidak membuat kita bertumbuh atau pertemanan itu tidak baik, mengarah ke hal yang negatif, itu juga bisa menjadi jurang. Ketika kita belajar, kalau tidak hati-hati, kita tidak tenang, kita tidak dengan penuh semangat, itu pun bisa menjadi jurang. Kenapa? Karena ketika kita belajar, kemudian isi pikiran kita, hati kita adanya hanya penolakan, menolak belajar atau malas belajar dan lain-lain, itu cenderung akan menyiksa diri kita. Seolah kita nggak punya harapan lagi, malas belajar. Ketika mau belajar adanya hanya daring, tidak bisa berjumpa dengan teman, tidak bisa mengobrol langsung dengan guru secara fisik di dalam ruang kelas, kenyamanan kita berkurang. Bisa jadi itu akan menimbulkan beban dalam hati kita, ketidaknyamanan, bahkan keputusasaan. Dapat materi soal tes, kita tidak bisa mengerjakan atau kesulitan mengerjakan ketika kita tanya kepada orang tua atau saudara kita, mungkin juga tidak bisa cukup banyak membantu. Itu akan menjadi tekanan buat kita, buat kalian, buat saya, kalau saya dalam pekerjaan mungkin. Nah teman-teman, ada banyak jurang-jurang dalam kehidupan kita. Tidak melulu jurang harus fisik seperti ngingrong dan lain-lain, tidak. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita tidak hati-hati, itu merupakan jurang. Contoh saja, pergaulan yang tidak baik, kemudian kita masuk dalam pergaulan bebas. Ketika kita mau keluar dari sana, mungkin ada ancaman dari teman karena kita dianggap tidak friend, tidak tidak mau peduli. Mungkin sampai dengan punya pertemanan yang istilahnya gangster. Ketika kita mau mundur, kita malah diancam. Itu menjadi hal yang berat, menjadi beban yang berat, menjadi hal yang membingungkan. Kalau saya tetap di sana saya tidak baik, tapi kalau saya mau keluar saya penuh resiko. Itu tidak mudah teman-teman. Tapi setidaknya mari kita belajar dari bagian ini. Bahwa jurang itu ada dalam kehidupan kita, dalam keseharianmu, entah dari belajarmu, entah dari persahabatanmu. Oleh karena itu engkau harus hati-hati dalam melangkah, dalam kegiatanmu, dalam pertemananmu, dalam apapun yang kamu lakukan, kamu harus berhati-hati. Mazmur 130 ini, apa yang bisa kita pelajari? Dari mana nyanyian Daud ini mengungkapkan perasaan dia ketika dalam ketertekanan. Mari kita lihat satu persatu. Dari ayat yang pertama dan kedua. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Artinya seorang Daud pun tidak lepas dari masalah dalam kehidupannya ketika dia memimpin suatu bangsa. Dan apa yang dia lakukan ketika dia dalam ketertekanan, ketika dia dalam jurang keputusasaan tentunya. Yang pertama dia berseru dengan iman. Ingat, yang pertama harus kita lakukan kalau kita berada dalam situasi yang membuat kita tidak nyaman. Misalnya belajar, saya nggak bisa fokus, saya malas, saya merasa kesulitan dan lain-lain. Mari, mulai berseru dengan iman. Engkau punya Tuhan yang adalah sumber hikmat. Jadi engkau harus memohon kepadanya. Engkau harus meminta kepada Tuhan, Tuhan taruhkan hikmat di dalam pikiranku, di dalam hatiku, supaya aku bisa belajar dengan baik. Berseru dengan iman. Kalau engkau mempercayai sesuatu yang kau doakan, maka itu akan sangat besar kuasanya. Karena itu jangan ragu-ragu ketika engkau dalam kesulitan, misalnya dalam belajar atau dalam pertemanan, engkau sedang ada masalah, ayo
Jangan berdiam diri, jangan tanya kepada orang yang mungkin tidak tahu kondisimu. Kau mungkin tidak akan mendapatkan solusi. Justru mungkin kau malah akan semakin dalam di dalam masalah itu. Tapi yang pertama adalah berseru dengan iman kepada Tuhan. Berdoa, memohon pada Tuhan. Kalau itu berkaitan dengan kemampuan belajar, mintalah hikmat. Ketika engkau sudah berdoa, yakini. Kemudian belajarlah memiliki pengharapan bahwa ketika saya sudah berdoa, saya percaya Tuhan akan memberikan kemampuan. Itu adalah proses. Karena itu selain berseru dengan iman, engkau juga harus meyakini. Engkau harus punya pengharapan yang benar tentang apa yang kamu doakan. Jadi ketika kau memohon hikmat, ya kemudian kau harus melanjutkan belajarmu. Kau tetap harus melanjutkan belajarmu, kau tetap harus berusaha bertanya kepada orang lain, tidak membatasi diri. Bukan berarti ketika engkau dalam masalah belajar, kemudian kau berdoa minta hikmat, dengan sampai menangis-nangis, kemudian kau nggak belajar. Ya sama saja, itu bukan usaha. Tuhan bisa saja kasih, tiba-tiba mujizat kamu jadi pintar. Bisa, tapi Tuhan juga pengen lihat kamu di dalam prosesnya, seperti apa engkau menjalani. Kalau engkau hanya berdoa terus, bahkan sampai menangis, berlutut sampai memerah, ya belum tentu. Tidak akan semudah itu. Semuanya membutuhkan proses. Karena itu ketika engkau sudah berdoa dan melakukannya berseru dengan iman, maka yakini dengan penuh pengharapan bahwa Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Dan setialah dalam prosesnya. Belajar menikmati dulu. Saya pernah ingat, saya ingat sekali bahwa saya ini termasuk dulu adalah orang yang tidak suka dengan pelajaran sejarah waktu itu. Itu saya paling ngeri kalau yang namanya sejarah itu saya paling ngeri. Saya tidak bisa mengingat, itu susah sekali. Jadi kalau ya nilai saya pasti hancur kalau waktu itu ada ulangan sejarah gitu. Kemudian saya berproses nih. Bagaimana sih supaya saya setidaknya bisa membaik ya, secara nilai bisa baik, bisa mulai menangkap pelajaran. Ternyata ada sebuah metode, bukan metode, kalau bagi saya sendiri adalah jalan keluar. Bagaimana supaya saya bisa mengikuti pelajaran sejarah. Kuncinya satu, jangan benci dulu. Karena saya sudah benci dulu. Begitu benci itu sudah semuanya tidak akan menjadi mudah. Justru akan menjadi semakin sulit. Justru akan menjadi tambah sulit ketika engkau membenci sesuatu. Terutama tentang pelajaran sekolah. Tapi cobalah dulu. Cobalah untuk tidak membenci, kemudian menerima, oke ini memang pelajaran yang harus saya pelajari. Kemudian coba nikmati. Nah sejarah itu, pelajaran sejarah itu, saya bisa mengikuti adalah dengan cara mengikuti jalan cerita. Ternyata. Membayangkan sebuah cerita dari pelajaran sejarah itu. Gitu. Nah ketika saya mulai menikmati itu, ternyata ya lambat laun saya mungkin malah menjadi pelajaran favorit saya. Selanjutnya di 1 atau 2 tahun setelahnya gitu ya. Menjadi pelajaran favorit saya karena saya bisa mengikuti jalan ceritanya. Jadi ketika ulangan yang ditanyakan itu hanya kita mengingat ceritanya kembali gitu. Dan itu menjadi menyenangkan. Satu dengan yang lain tidak sama tentunya caranya. Saya dengan teman saya juga mungkin beda caranya, tapi setidaknya itu yang menjadi cara saya. Saya akan berhenti untuk membenci dulu. Saya tidak mau membenci pelajaran ini. Tapi saya akan coba nikmati dulu. Saya mulai akan memberikan perhatian kepada guru saya. Karena kan kadang kalau kita ingat hari ini pelajaran apa yang terbayang gurunya gitu. Gurunya wah ini semalas sih, wes. Nah itu yang membuat kita semakin sulit dan semakin sulit. Bukan tambah mudah, no. Ketika kita membenci sesuatu itu hanya akan menjadikan kita semakin kesulitan di dalam. Ya, jadi setidaknya belajar untuk tidak membenci dulu. Yang kedua, apa yang dilakukan Daud? Mari kita baca di ayat yang ketiga dan keempat. Dari ayat yang ketiga, jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan
supaya engkau ditakuti orang. Dari poin ini, mari kita belajar mengoreksi diri. Oke, mengoreksi diri. Daud mengungkapkan bahwa ia punya kesalahan, mengakui dulu. Mengaku bahwa iya Tuhan, saya punya kesalahan, saya minta ampun. Harus ngaku nih, harus jujur pada diri sendiri maupun pada Tuhan. Jujur dulu, mengakui bahwa kita punya kesalahan. Yang kedua, poinnya adalah Daud tahu bahwa hanya pada Tuhan ada pengampunan bagi orang yang mau bertobat. Jadi dari ayat 34 ini adalah berani mengoreksi diri. Kenapa? Ketika kita mau mengoreksi diri, kita mau mengakui kelemahan kita, ketidakmampuan kita, maka kita akan dibukakan pintu-pintu pengampunan. Oleh karena itu nanti hati ini akan lebih tenang. Akan lebih tenang. Selain itu juga perlu pengharapan. Ketika kita mau mengoreksi diri, kita percaya bahwa Tuhan itu yang akan mengampuni. Dari sini kan ada pengharapan. Harapan saya ketika saya mau mengakui dosa saya, mengakui kesalahan saya, maka akan ada pengampunan dan membuat hidup saya menjadi lebih tenang. Poin yang ketiga, saudara-saudara, teman-teman, dari ayat yang kelima dan 6, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Ayat yang ke-6, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai diungkapkan 2 kali ya. Di poin 6 ini. Nah, poin yang ketiga adalah percaya firman Tuhan. Daud menanti-nantikan Tuhan dan mengharapkan firman-Nya. Saudara, sumber kekuatan kita, kemampuan kita, itu tentunya kita minta pada Allah. Ketika kita sudah memohon pada Allah, kemudian kita mau memberi diri untuk bertobat, maka kita akan menjadi ditenangkan. Ketika sudah tenang hati kita, maka kita akan muncul kekuatan. Ditambah lagi ketika kita punya pengharapan. Saya sudah tenang dan saya percaya, saya yakin ketika saya sudah berdoa, meminta ampun, sudah berseru dengan iman, maka saya akan semakin dimampukan. Seperti itu. Poin yang terakhir, yang keempat. Ayatnya yang ke-7. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Ayat yang ke-8, dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahan. Poin yang keempat ini menurut saya kunci juga. Hal yang sangat penting. Poinnya adalah tetap berharap. Tetap memiliki pengharapan kepada Tuhan dan sabar menanti. Ini yang kadang kita sulit. Kita sudah berharap. Saya berharap ketika saya berdoa, saya mohon pada Tuhan untuk diberikan hikmat, maka saya akan menjadi orang yang pandai. Orang yang lebih pandai lagi. Tapi dia nggak mau berproses, minta sesuatu yang instan, tidak bisa seperti itu. Tuhan ingin lihat kita, bagaimana kita menjadi orang-orang yang setia, sabar untuk menantikan pengurapan Tuhan, sabar menantikan janji-janji Tuhan. Karena itu saudara-saudara, dari bagian ini, dari firman Tuhan ini, saya tidak ingin berlama-lama, tapi saya ingin mengingatkan teman-teman remaja, apapun kondisimu sekarang, apapun yang sedang kau jalani saat ini, kalau sekarang belajar masih harus daring, oke, terima itu. Terima itu bahwa kondisinya memang sekarang harus daring. Kondisinya masih pandemi. Saudara, sedikit cerita, saya adalah termasuk penyintas COVID-19. Di bulan Januari tanggal 18 kan. Dari awalnya hari Jumat saya pilek, mungkin saya sudah pernah ceritakan beberapa orang. Hari Jumat saya merasakan kayak flu. Hari Minggu ternyata hilang bau gitu. Waduh, pusing saya. Saya harus periksa ke Bethesda waktu itu dan di sana dokter bilang kalau saya di scan torak bagus, masih bagus sekali. Saturasi juga bagus. Tapi dari gejala yang timbul, dokter mengatakan ini sepertinya COVID mas, jenengan besok harus ke puskesmas. Oke, saya ke puskesmas hari Seninnya.
Ketidaksiapan saya untuk menerima kenyataan itu ternyata hal yang berat. Begitu saya antigen di hari Senin pagi dinyatakan positif itu saya rasanya aduh Tuhan. Saya putus asa. Bukan karena rasa sakit yang saya alami, no, bukan itu. Tapi saya takut akan efeknya. Kalau saya kena, saya sudah kontak dengan anak saya, dengan istri saya, bahkan dengan orang tua saya yang sudah sepuh. Resiko bisa sampai kemana-mana. Itu yang saya takutkan. Saya isolasi sendiri. 1 hari di tempat orang tua saya. Mengurung di dalam kamar, melihat anak saya bermain di luar sama temennya. Gak mau berani keluar gitu. Karena waktu-waktu itu masih belum semeledak ini. Jadi mungkin di pandangan masyarakat masih sangat ya mungkin kurang baik ya. Ketika orang menderita COVID ini agak dikucilkan lah mungkin. Sedikit seperti itu. Kemudian karena tracing, istri saya pun juga antigen. Nah begitu antigen di hari Selasa, istri saya dinyatakan positif juga. Istri saya nangis, datang pada saya dan sudah oke lah kalau begini kita balik ke rumah saja. Di Siono kita jadi satu di sana karena kita sudah sama-sama positif tapi kita tetap prokes. Keadaan yang tidak biasa, keadaan sesuatu yang berat. Karena COVID itu membuat kami tertekan. Tapi satu hal singkat cerita, akhirnya kami berdua, saya dan istri saya berdoa dan kami harus berdamai dengan COVID. Artinya apa? Saya harus menerima keadaan saya. Saya tidak bisa berlarut-larut dan hanya stres berpikir, no, gak bisa. Tapi saya harus bagaimana menerima kenyataan dan bagaimana menjalaninya. Yaitu sehari-hari akhirnya kami memutuskan untuk kami bisa Bible reading, membaca Alkitab di setiap malam. Kami berdoa bersama. Firman Tuhan dari hari ke hari itu sungguh menguatkan kami. Salah satunya bahwa kehidupan yang sekarang kami miliki ini adalah bukan kehidupan kami sendiri, tapi adalah milik Tuhan. Jadi bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dalam keadaan kita yang seperti saat ini. Seperti ketika saya sedang COVID. Saya tidak mau berputus asa, tapi saya meyakini bahwa ini saya alami karena kehendak Tuhan. Saya harus mengikuti rencana itu. Dan kami mulai memikirkan hal-hal yang positif. Ya, ternyata ada hal yang positif. Karena waktu itu banyak orang yang takut kena COVID. Sebenarnya ketika orang sudah kena COVID dan mampu bertahan, dia akan memiliki kekebalan tubuh. Dan bahkan darahnya, ketika dia tidak dengan penyakit penyerta atau komorbid, dia akan bermanfaat bagi orang lain. Kami putuskan, oke, kami jalani hari ke hari dengan penuh pengharapan pada Tuhan dan kami menikmati hari-hari kami. Kami bisa menikmati hari-hari kami bisa menjalani dengan ceria, kami bahkan di rumah bisa berolahraga bersama gitu ya. Mengikuti dari YouTube gitu, kami bisa olahraga sebentar gitu. Kami bisa menikmati intinya. Nah saudara, poinnya yang saya mau ingatkan bahwa ketika engkau dalam masalah apapun yang sedang dialami, dalam persahabatanmu, dalam pertemanananmu, ataupun dalam pelajaranmu, dalam sekolah daringmu saat ini, percaya saja bahwa semua itu ada waktunya. Dan persiapkan diri untuk sesuatu yang lebih baik ke depannya. Menerima keadaan. Jangan berlarut-larut dalam ketertekanan atau kesedihan. Itu tidak ada gunanya, tapi terima kenyataan. Saya ingatkan sekali lagi, pertama apa yang harus dilakukan? Berseru dengan iman dulu. Apapun masalahmu, berseru dengan iman kepada Tuhan. Yang kedua, beranilah untuk mengoreksi diri apa yang menjadi kekuranganmu. Apa yang bisa engkau perbaiki dalam kehidupanmu. Dalam pertemananmu, dalam belajarmu, dalam apapun. Dalam kehidupanmu di keluarga mungkin. Berani mengoreksi diri. Yang ketiga, percaya dengan firman Tuhan. So, jangan lepas dengan Alkitab ini. Berikan waktu, jangan menyempatkan waktu. Berikan waktu untuk membaca Alkitab. Akan ada sesuatu yang Tuhan taruhkan dari situ. Yang keempat, tetap berharap dan sabar. Pengharapan itu memberikan kekuatan kepada kita. Dengan kita berharap, maka kita ada pikiran positif untuk mencapainya. Dan sabar menantikan segala sesuatu yang lebih baik. Percaya dengan iman. Amin. Mari kita menutup renungan kita saat sore hari ini dengan berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang sudah Tuhan berikan. Kami
ingin belajar tentang bagian ini Tuhan. Bagaimana kehidupan kami ini banyak jurang-jurang di sekitar kami. Bukan jurang secara fisik, tapi lebih dari hal-hal itu Tuhan. Yang bisa membuat kami terjatuh dan membuat kami sulit keluar dari itu. Ketika kami dikecewakan, kami menjadi orang yang pendendam dan kami sulit keluar dari itu. Maka ajari kami untuk mohon padamu memberikan pengampunan kepada orang lain. Sehingga hati kami menjadi tenang, hati kami menjadi damai sejahtera. Ketika kami sedang dalam masalah belajar, mampukan kami Tuhan untuk terus berpengharapan kepada Tuhan dan memohon hikmat yang dari Tuhan. Dan kami percaya bahwa ketika kami mulai menikmati tugas-tugas kami, kewajiban kami untuk belajar, maka sukacita itu yang akan memberikan kekuatan untuk kami mampu mengikuti pelajaran dengan lebih baik. Jangan biarkan kami tenggelam ke dalam kebencian atau ketidaksukaan kami terhadap pelajaran ini Tuhan. Tapi mampukan kami untuk menerima dan kemudian kami bersukacita untuk boleh menjalaninya. Kami juga harus percaya kepada firman-Mu Tuhan, karena itu ajari kami supaya tetap menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa membaca renungan melalui HP kami yang sering menjadi teman kami, bahkan menjadi sahabat karib kami Tuhan. Selain itu Tuhan, mampukan kami untuk mempunyai pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Dan kami sabar menantikan jawaban Tuhan. Karena kami percaya untuk segala sesuatunya ada proses, dan kami percaya Tuhan yang akan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Mampukan kami untuk boleh mengambil contoh kecil untuk bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari selepas kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mas Yuda atas firman yang telah diberikan. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang kita akan menutup persekutuan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberkati persekutuan kami dari awal hingga akhir. Terima kasih atas firman yang telah Kau berikan Tuhan. Semoga firman tersebut dapat bermanfaat dan kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami. Atas segala dosa dan kesalahan dalam persekutuan, kiranya Kau mau mengampuni. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, untuk menutup persekutuan, marilah kita menyanyikan lagu Tiap Langkahku. Teman-teman telah menyaksikan Komra pada hari ini. Sampai bertemu pada Komra selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.